Bismillahirrahmanirrahim. Bintang bersinar di waktu malam, sampan di dayung untuk berlabuh. Terimalah salam mulia dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang Allah muliakan, ketua DKM kita dan seluruh para asatiz dan asatizah sekalian, yang mohon maaf saya enggak sebutin satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, dan semoga seluruh jamaah selalu diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan segala kemudahan-kemudahan dalam rangka kita taqarrub ilallah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwatun hasanah kita, tiada lain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, izin tadi sudah diperkenalkan oleh ketua DKM kita, saya menggantikan Ustadz Agus Tridarsa yang hari ini berhalangan hadir ya. Al-Fakir Dedang Darmawan tadi sempat diperkenalkan. Kebetulan memang saya mendapatkan amanah selaku ketua PKS Tangsel dan membawahi amanah beberapa agenda dakwah DKM dan juga beberapa yayasan tebar amal soleh, yayasan yang lain. Bapak yang muliakan, pada pagi hari ini alhamdulillah wa syukurillah, wajib dan patut kita bersyukur pada Allah. Kenapa kita bersyukur pada Allah? Ini adalah sebuah kita yang telah dianugerahkan begitu banyak nikmat oleh Allah. Bapak Ibu, di Tangerang Selatan itu satu hari itu rata-rata orang yang meninggal 2 sampai 3 orang ya. Dan saya kebetulan beberapa kegiatan hampir tiap minggu ada aja undangan tuh. Undangan apa? Untuk ngisi malam takziah ya. Kebetulan juga saya sebelum mendapatkan amanah untuk sebagai mimpin PKS Tangsel, saya sempat diminta juga menjadi ketua RW ya. Ini namanya diminta amanah orang soleh ini Bu, kita semua sama-sama Bu harus ambil peran ya. Karena apa? Kemungkaran kejahatan terjadi bukan hanya ada pelaku kejahatannya, tapi begitu banyak perilaku kemungkaran kemaksiatan terjadi karena orang solehnya diam, tidak mau ambil peran.
Bapak Ibu yang muliakan, saya mencatat data statistik juga di RW saya itu, ya, setahun ya, itu minimal 3 sampai 5 orang yang meninggal. Ya. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, hari ini kita kumpul di masjid yang Allah muliakan di Jabar Rahmah ini, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah lah yang menggerakkan hati kita, yang melangkahkan kaki kita karena atas dasar iman, Islam dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena hidayah Allah, rasa-rasanya mungkin enak banget ya, pagi-pagi tidur tuh enak banget biasanya itu ya. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kita semua hadir di tempat ini bersyukur pada Allah karena hidup, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini. Allah pengen tahu di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Ini amalan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita hidup dunia ini hanya nunggu antrian. Kalau biasanya di setiap RW, RT, ibu-ibu tuh paling biasa, paling ada itu kegiatan arisan, ya. Nunggu nih Bu ya, biasanya dapat dikocok, harap-harap cemas ya. Mudah-mudahan saya yang dapat arisan. Dapat arisan saya bisa beli ini, beli itu, atau ngajak kegiatan apa gitu ya. Itu senang kalau dapat arisan itu ya, dapat kocokan namanya keluar. Wah, alhamdulillah saya dapat arisan ya. Tetapi kalau arisan kematian, kira-kira gimana Bu? Kalau hari ini di Tangsel ini tiba-tiba nama kita yang keluar, apakah kita sudah siap? Ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah, berarti kita hari ini, detik ini diberi kesempatan oleh Allah untuk taqarrub ilallah, bahkan tadi bisa melaksanakan ahsanu amala, amal-amal terbaik, amal yang sangat diprioritaskan, yaitu salat subuh berjamaah dan terlebih lagi di masjid yang salat tersebut adalah disaksikan seluruh malaikat Allah ya. Apalagi didahului dengan salat qobliyah subuh, salat sunnah fajar yang luar biasa pahalanya, lebih baik dari bumi dan segala isinya. Ini luar biasa, patut kita bersyukur Bapak Ibu ya. Alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan ya, karena memang dua nikmat yang Allah sering ingatkan buat seluruh manusia, yaitu yang nikmat yang paling dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya. Kadang-kadang gitu, dan kita bisa merasakan nikmat itu ketika sudah dicabut oleh Allah, bisa merasakan nikmatnya sehat ya, kalau udah terasa greges-greges gitu ya. Atau mungkin diantara kita yang sudah mempunyai pabrik gula gitu ya, mohon maaf gitu ya iya. Karena ini Bapak Ibu, kebetulan ini istri saya itu di bidang kesehatan ya. Jadi penyakit degeneratif itu penyakit yang sangat banyak terjadi di masyarakat kita, bukan penyakit yang menular bahkan gitu ya. Ya. Tapi itu luar biasa, penyakit karena perilaku hidup dan juga beberapa hal yang memang pola-pola hidup yang tidak sehat gitu ya. Jadi Bapak Allah yang muliakan, bersyukur pada Allah. Begitu kita bisa merasakan nikmat Allah ketika kita sehat ya. Nikmat betul kita ibadah ya.
Apapun yang kita bisa lakukan ketika kita sehat walafiat, ya. Jadi jangan lupa, ya. Dengan kesempatan ini dan waktu luang yang diberikan oleh Allah untuk kita mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul, Bu, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan betapa pentingnya kita menghadiri majlis-majlis ilmu, kajian-kajian keislaman, dan kumpulnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kumpul bareng-bareng nih, Bu, Bapak Ibu, seperti kayak begini nih, dengan para sahabatnya. Beliau menyampaikan, ini kalau di antara Bapak Ibu ada yang para pendidik, para pakar pendidikan, itu sudah dikaji. Metode terbaik dalam pengajaran itu adalah dengan sering-sering mengajukan sebuah pertanyaan, ya. Diajak dialog gitu ya. Ya. Karena penting Bapak Ibu, ini penting sekali ketika apa? Ya, kita punya anak, ya. Bagaimana mendidik anak, mendidik siswa dan mendidik anak didik kita. Ini dan Rasulullah mengajarkan dengan dialog, adanya komunikasi dua arah, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ketika kumpul dengan para sahabatnya, wahai sahabatku, kata baginda Nabi, tahukah kalian di yaumil qiyamah nanti, di akhirat nanti, kata Rasulullah SAW, ada segolongan manusia yang aku sangat kangen sekali, aku sangat rindu ketemu dengan mereka. Bapak Ibu, biasanya manusia dan kita yang sangat kangen dan rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kebalik. Rasul yang sangat kangen, Rasul yang sangat rindu nanti akan ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ya. Ada pertanyaan seperti itu, ada coba nih salah seorang sahabat ngasih jawaban. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang orang yang paling engkau kangenin nanti di yaumil qiyamah nanti, orang yang paling engkau kangenin nanti di engkau rindu ya Rasul, adalah para nabi dan para rasul. Rasul pun Nabi kita Nabi Muhammad tersenyum, Pak, Bu, ya. Logikanya masuk akal ya, sama-sama nabi, sama-sama rasul, selevel lah kira-kira gitu ya. Rasul pun tersenyum lalu memberikan jawaban, bukan mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat terdiam, lalu ada sahabat lain yang coba ngasih jawaban, ya Rasulullah, orang yang paling engkau rindukan di yaumil qiyamah nanti adalah para sahabatmu ya Rasulullah, yang sama-sama hidup bersamamu, yang berjuang menyebarkan Islam sampai seluruh jazirah Arab dan bahkan sampai seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu yang memuliakan, kalaulah bukan karena para sahabat-sahabat Nabi yang menyebarkan dakwah sampai seluruh pelosok dunia, rasa-rasanya nggak sampai Islam ke tempat kita, ya. Rasul pun tersenyum lalu menyampaikan, ya, bukan kalian, ya. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pada zaman Nabi orang masuk Islam itu ujiannya luar biasa. Kita kenal sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Nabi dari kalangan budak, ya. Orang masuk Islam itu ujiannya luar biasa, bahkan diancam keselamatannya sampai mungkin diancam untuk dibunuh, ya. Sahabat Bilal itu ketika ketahuan masuk Islam dicambuk oleh majikannya, ditindih batu besar, dan bahkan dijemur terik matahari berhari-hari. Luar biasa tantangannya. Jadi Bapak Ibu,
betul-betul kita bersyukur pada Allah. Kita hidup di negara yang begitu damai dan kita mayoritas muslim. Perlu dicatat, perlu diingat, ketika Islam sudah tidak mayoritas, kita lihat saudara-saudara kita di tempat lain mendapatkan ancaman dan tantangan luar biasa. Ya. Jadi Bapak yang muliakan, lalu siapa orang yang paling dikangenin oleh baginda Nabi? Karena sudah tidak ada yang menjawab lagi, Rasulullah SAW memberikan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Wahai sahabatku, kata Rasulullah SAW, orang yang paling aku kangenin nanti di yaumil qiyamah, orang yang paling aku rindu sekali ketemu dengan mereka adalah orang yang jauh sepeninggalanku, kata Rasulullah. Mereka tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengimani ajaranku dan mereka mengamalkan sunnah-sunnahku, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang muliakan, saat ini jarak kita dengan baginda Nabi beratus-ratus abad, dan jarak kita dengan baginda Nabi itu luar biasa, ya, ribuan kilometer, ya. Namun alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini duduknya kita di tempat ini, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kumpul di rumah Allah untuk thalabul ilmi, majlis ta'lim, majlis ilmu. Insyaallah, yakin Bu, Bapak Ibu sekalian, dan seyakin-yakinnya insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita akan masuk dari golongan yang akan didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patut kita berbangga, ya. Walaupun kita tidak pernah melihat langsung seperti apa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan haji dan umrah, ya, sebelum sampai di tempat, baik di Jeddah, di Makkah maupun di Madinah, sudah terasa getaran-getaran hati yang sangat luar biasa. Dilepas kita oleh keluarga menuju tanah haram, ya, sampai kita di Masjidil Haram. Selama ini kita mungkin melihat Mekah atau Ka'bah itu hanya di tempat sejadah-sejadah kita lihat langsung, Masya Allah, itu tidak terasa biasanya itu, apalagi pertama kali menginjakkan kaki di sana, menetes air mata kita. Sampailah kita di Masjid Nabawi, di mana di situ terbaring jasad orang manusia yang sangat mulia, yaitu jasad Nabi yang kita cintai, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita akan terasa sekali, bahkan ketika sampai di sebuah tempat yang dinamakan Raudhah, ya, di mana di tempat itu disebut taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hajat hamba manusia disampaikan di situ, insyaallah, dan bisa disaksikan bersama akan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raudhah itu sebuah tempat antara mimbar Nabi, ya, dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah juga dimakamkannya jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kalau di tempat situ menyampaikan salam kita kepada baginda Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rindu kita terobati Bapak Ibu, ya.
walaupun pasti ya. Tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan. Baginda Nabi begitu rindu dengan umatnya. Bagaimana? Sebuah penelitian Bapak Ibu, kondisi yang paling menyakitkan. Kebetulan saya kenal dengan beberapa para direktur rumah sakit, dengan para dokter spesialis, bahkan dokter subspesialis. Kondisi yang sangat menyakitkan adalah ketika seseorang manusia menghadapi sakaratul maut. Sakitnya luar biasa. Makanya dikisahkan ketika seseorang manusia mengalami sakaratul maut, itu ibarat manusia tersebut dikuliti, dikuliti tubuhnya. Kemudian ketika dikuliti itu seperti ditetesi gitu ya. Dengan sesuatu yang sangat menyakitkan. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut, beliau merasakan sakitnya sangat luar biasa. Bahkan digambarkan keringatnya beliau sampai berbulir-bulir besar. Biasanya kalau keringat kita mungkin sampai keringat biasa gitu. Ini sampai keringatnya berbulir-bulir besar. Bahkan ketika itu disampaikan, dikatakan malaikat Jibril alaihi salam tidak sanggup melihat wajah Rasulullah SAW, memalingkan wajahnya, enggak tega. Wahai Jibril, jijikah engkau melihat aku, kata Rasulullah SAW. Begitu sakitnya ya Jibril sakaratul maut ini. Namun Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang diingat Nabi kita ketika dalam kondisi sakaratul maut? Yang disebut oleh beliau bukan Fatimah, bukan istri beliau, tapi yang diingat oleh beliau adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Allahu Akbar. Bapak Ibu, dan Rasul pun berdoa, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, kalau demikian sakitnya sakaratul maut ini, timpakan seluruh sakitnya sakaratul maut umatku ini kepadaku ya Rasul. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Bapak Ibu, cinta banget Nabi kita dengan umatnya. Sekarang Bapak Ibu yang Allah muliakan, bersyukur pada Allah. Kalau di sana ada raudhah di Masjid Nabawi, sesungguhnya ada majlis-majlis yang nanti akan disebutkan sebagai juga raudhah, yaitu majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu, yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah. Disitulah disebut juga taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, saya ingin menyampaikan betapa kumpulnya kita di tempat ini, duduknya kita di majelis ini bukan kumpul biasa. Ini kita sudah latihan. Latihan apa? Latihan duduk di taman surganya Allah. Makanya nikmat luar biasa sesungguhnya kalau bisa dipahami dengan baik, dengan pemahaman agama yang baik. Jadi ini nikmat sangat luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang muliakan, pada kesempatan ini saya mencoba melanjutkan beberapa hal, mungkin agak sedikit tematik barangkali. Saya disampaikan oleh Ustadz Agus Tridarsa untuk menyampaikan tentang bagaimana kita memilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan umat
di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang memuliakan, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, ini adalah sebuah hal yang diperlukan sebuah proses yang tidak instan, ya. Apalagi seorang pemimpin itu, ya, wajib bagi melekat dalam dirinya ada sesuatu yang lebih dibandingkan rata-rata manusia, ya. Jadi kalau kapasitasnya sama saja dengan orang umum kebanyakan, ya belum dikatakan pemimpin sesungguhnya, ya. Jadi ada proses yang panjang yang harus dilakukan. Makanya Bapak Ibu yang muliakan, untuk melahirkan sebuah sosok manusia yang berkualitas, kita sebenarnya melihat saja bagaimana proses yang kita selalu kaji biasanya dalam sirah nabawiyah, gitu ya. Rasulullah SAW dibina, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses yang sangat luar biasa. Dari mulai kecil adalah kelahirannya, bahkan sebelum kelahirannya saja sudah ada tanda-tanda bahwasanya ini, kalau jelas-jelas ya, sebagai kapasitas seorang nabi dan rasul ada tanda-tanda nubuat, ya. Kelahirannya saja sudah dikabarkan oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat mubasyiran wal Injil wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Jadi nama nabi kita sudah disebut-sebut, ya, kelahirannya, gitu ya. Bapak Ibu, kita lihat proses pembinaan ketika kelahirannya, ya, dari mulai kanak-kanak, remaja, dan akhirnya terbentuk sebuah proses karakter yang memang kita kenal, ya. Salah satu hal yang menjadi tolak ukur dalam melihat karakter seseorang itu dicontohkan oleh Nabi kita, ya. Dari mulai kecil saja beliau menjadi orang yang sangat dipercaya, dikenal kejujurannya. Saat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, mencari orang yang dapat dipercaya itu tidak mudah, menjadi barang langka saat ini. Mencari orang yang jujur itu susahnya minta ampun, gitu ya. Ya. Karena apa? Sebenarnya kalau secara fitrah kita senang, Mbak Ibu, ya. Siapa yang mau dibohongin? Nggak ada yang mau, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang aktif dalam mengelola organisasi dan juga apalagi mengelola bisnis, ya, mencari mitra-mitra pasti yang bisa dipercaya, gitu ya. Trust itu menjadi sebuah parameter manajemen tertinggi ketika kita membangun sebuah hubungan atau kemitraan yang ingin kita jalin, ya. Memang perlu dilihat proses pembentukan. Biasanya, mohon maaf ya, apalagi ini saya juga punya anak saya, gitu ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu mohon doa agar beliau istiqomah, ya. Alhamdulillah anak saya yang pertama sudah hafizah 30 juz. Ini buat motivasi sama-sama, ya, kita sama-sama mempersiapkan generasi terbaik kita, gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin memang sempat mendapat hadiah umroh, ya. Dan saya kebagian juga berkahnya mendampingi beliau, gitu ya. Ya, kita doakan semoga jamaah semua di sini, kita semua bertekad sama-sama ingin melahirkan generasi terbaik, generasi Qur'ani, dan semoga Allah mudahkan kita juga untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, ya. Kalau kita perhatikan tadi bahwasanya
proses yang harus dilakukan ya, dari mulai anak-anak itu bisa kita lihat ya, kepercayaan itu perlu kita bangun bersama gitu ya. Makanya ada gelar Al-Amin ya. Ya, orang yang dapat dipercaya ya. Lihat Bapak Ibu ya, proses itu menjadi sebuah pembekalan dan pembinaan kita, anak-anak kita, dan biasanya itu anak-anak muda sekarang itu pengen, dan biasa memang kalau kita ingin kenal seseorang, lihat profilingnya kira-kira begitu ya. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang itu ingin berteman, pasti diminta apanya tuh? Ya, minta IG-nya dong gitu ya. Ya, lihat jejak digitalnya kira-kira begitu. Jadi kita pengen tahu nih gimana untuk melihat sosok yang kita ingin kerjasamakan atau bahkan kita ingin mencari. Saya lihat mungkin barangkali sini yang sudah punya mantu gitu ya, pasti ya kita lihat ya. Makanya kalau ingin cari pasangan itu lihat ya. Boleh kita melihat dari dia cantik atau gantengnya, boleh dilihat dari hartanya, dari keturunannya, tapi yang perlu kita lihat dari agamanya ya. Yang itu akan nanti menyelingkupi seluruh apa yang menjadi kekurangan-kurangan yang ada bisa terpenuhi dengan baik. Jadi lihat profiling, bisa profiling seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu paling simpel tadi, kalau ingin lihat profilnya gitu ya, seperti apa gitu ya. Kalau sekarang lihat jejak digitalnya kira-kira begitu ya, gitu ya. Begitu juga makanya ada kita diminta untuk mempelajari sirah nabawiyah, kita bisa kenal. Kalau kita tadi mengaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita mengkaji sirah beliau? Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, cara kita memilih pemimpin itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu muliakan, lihat kemampuan kepemimpinan seseorang itu, lihat kemampuan dia bisa menjaga dirinya. Kalau seseorang tidak bisa menjaga kesolehan dirinya, bagaimana bisa mensolehkan orang lain? Kepemimpinan bisa kita lihat dalam struktur masyarakat terkecil, yaitu di keluarga. Makanya ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik di keluarganya. Kalau saja seorang pemimpin tidak bisa membina keluarganya, bagaimana lagi bisa membimbing orang di luar keluarganya ya. Jadi harus lihat Bapak Ibu ya tadi. Apalagi ketika seorang pemimpin dia senang bermaksiat pada Allah, naudzubillah, bahkan bangga ketika menyampaikan dia bermaksiat pada Allah, sampai bangga juga melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi lihat Bapak Ibu bagaimana keluarganya, sudahkah dibina dengan baik ya. Karena itu sebuah miniatur yang memang menjadi tolak ukur kita bersama ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kita dan keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, di Tangerang Selatan ini subhanallah, izin saya pernah menyampaikan dan
menyampaikan juga amanat Bapak Ibu. Kebetulan saya cukup dekat dengan beberapa stakeholder di Tangsel ya, para pemimpin Tangsel. Saya pernah juga berkomunikasi, pernah diundang secara khusus oleh Bapak Kapolres Tangsel sebelum yang sekarang. Itu ada Kapolres yang saya juga baru temui Bapak Ibu, yang soleh luar biasa ya. Beliau Dr. Imanuddin, mungkin ada yang kenal Bapak Ibu ya. Ya. Beliau, saya baru menemui seorang kepala kepolisian, kepala Polres, anaknya juga hafiz Quran. Kemudian ya, dia doktor S3-nya itu di bidang hukum Islam. Ini luar biasa. Jarang banget saya temuin tadi itu. Ya. Aparat penegak hukum yang mendalami betul juga tentang ilmu agama. Ya. Beliau menyampaikan, Pak Ustadz Dadang, tolong sampaikan ketika Pak Ustadz menyampaikan pertemuan dengan warga, dengan seluruh masyarakat di Majlis Taklim atau di pertemuan masyarakat. Beliau menyampaikan, mohon maaf ya, ada beberapa data-data yang beliau menyampaikan, kalau boleh kata beliau, saya berkata jujur apa adanya, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Luar biasa. Apalagi bicara tentang Tangsel, banyak orang terlena, senang banget apa Bapak Ibu, akses jalan tol sudah sangat mudah gitu ya, mau kemana-mana jadi mudah cepat gitu ya. Tapi perlu diingat ya, beliau sampaikan, kemudahan-kemudahan itu juga memudahkan perilaku-perilaku orang yang berbuat jahat, berbuat keonaran, berbuat kemaksiatan di wilayah Tangsel. Beliau menyampaikan Bapak Ibu, Tangsel, Pamulang terlebih lagi itu darurat narkoba. Semua wilayah di Pamulang, Tangsel itu zona merah. Bisa dipastikan, beliau sampaikan. Setiap kompleks, setiap kampung di Tangsel, di Pamulang itu ada peredaran narkoba. Karena memang ya tugasnya aparat, kalau biasanya Bu ya di teori manajemen, kalau kita fokus mengejar sesuatu ketemu aja tuh ya. Jadi ini darurat narkoba ya. Saya waktu jadi RW, ketika betul-betul saya penasaran, coba saya perhatikan satu-satu warga saya itu ya. Ya Allah, benar, kecolongan juga. Ada satu anak muda kumpul-kumpul, kelihatannya kumpul biasa, akhirnya ada polisi datang nyiduk ya. Itu yang sudah kita coba awasin ya. Bapak Ibu, saya bersahabat, mungkin di sini di Tangsel ada artis namanya Narji ya. Ya. Beliau sempat kumpul bareng dengan saya. Saya pernah bikin event, waktu itu juga Pak RW Jamil hadir ya di acara ngabuburit, ngobrol santai ketika Ramadan ya. Di tempat beliau itu tinggal di Pamulang ya, di Lamtoro tempatnya dia, tempat tinggal dia. Itu beliau menyampaikan, waktu itu kita duduk bareng juga dengan beberapa tokoh-tokoh di Tangsel ya. Waktu itu saya sempat mengundang juga Rektor Unpam, Rektor UMJ dan juga BNN Tangsel ya. Di tempat Narji itu setiap 3 bulan sekali itu selalu ada saja mobil patroli polisi datang ya, ngambil orang yang lama atau ada lagi yang baru diciduk karena narkoba. Bapak Ibu muliakan, bahkan disampaikan oleh Bapak Kapolres kita, sampaikan Ustaz ya, ini kami berharap betul dengan organisasi yang dipimpin Pak Ustaz, karena beliau rasa-rasanya mau bicara dengan siapa gitu ya, menyampaikan unek ini tidak kesampaian gitu, titip betul sampaikan gitu ya. Bahkan beliau sampaikan, sempat viral Bapak Ibu ya, bagaimana narkoba yang bertonton itu beliau sampaikan itu bukan hoax, itu benar adanya.
Subhanallah. Bahkan beliau sampaikan jalur transaksi barang-barang haram itu banyak masuk di wilayah Banten, di wilayah pantai selatan, pesisir selatan. Ya. Karena nggak semua bisa diawasi. Ya. Ada kapal-kapal merapat, bahkan pernah viral ya, di tengah dekat Selat Sunda itu diapungkan di situ ya. Itu heroin bahkan ya. Dalam jumlah besar sekali ya. Jadi Bapak Ibu, ini wajib kita waspada. Satu tentang narkoba. Beliau sampaikan lagi apa yang berikutnya. Ada data yang cukup, mohon maaf, ini cukup mengkhawatirkan juga. LGBT di Tangsel itu luar biasa meningkat tajam. Bahkan ada data sebuah penelitian disampaikan, Tangerang Selatan mungkin nggak pernah disorot, nggak pernah dipublikasi di media, karena memang ini menjadi tanda kutip ya nilai negatif oleh pemerintah yang berkuasa pada saat ini. Beliau menyampaikan, jadi disampaikan juga data ini ya. Apa disampaikan? Tangsel itu juara ketiga apa Bapak Ibu? Nasional ya. Juara ketiga kasus wanita hamil di luar nikah, nomor 3 nasional. Ini sebuah fakta yang memang suka ada tidak suka itu hadir di tengah-tengah kita. Ya, Bapak Ibu, ini makanya tadi perlu betul bagaimana tadi ada sebuah hal langkah-langkah yang kita berkoordinasi bersama, menjaga betul lingkungan kita, sinergi antara umara dan ulama, DKM dengan pengurus lingkungan, ini harus dikuatkan bersama ya. Alhamdulillah tempat saya juga nih, saya juga mencoba dan seterusnya. Alhamdulillah kita harapkan Bapak Ibu ya, ini makanya jangan sampai kita meremehkan sebuah hal kepemimpinan walaupun lingkup terkecil, lingkup RT RW ya. Alhamdulillah nih saya kenal dengan Pak Jamil ya. Alhamdulillah beliau sangat dekat dengan agama ya. Jadi kita pilih pemimpin yang betul-betul, kalau bisa yang jadi ketua RT ketua RW juga anggota masjid kita ya. Karena di situ kita bisa duduk bareng bagaimana ini menjaga anak keturunan kita untuk terhindar hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang muliakan, ini sebuah kondisi, bahkan tadi ya katanya kan Tangsel kota yang terpelajar ya. Kegiatan tawuran juga semakin tumbuh tuh ya. Masih ingat ada kejadian siswa yang meninggal tawuran di dekat kantor wali kota ya. Antar SMA itu. Saya pernah ada kegiatan di depan RSUD Tangsel. Saya pernah bikin kegiatan bakti sosial pagi-pagi. Kemudian ketika acara sudah dimulai, ada namanya Ustadz Ari yang memang imam masjid ya di RSUD Tangsel. Dia sampai ketemu, nemuin saya, Pak Ustadz, tolong mampir ke IGD RSUD Tangsel. Emang ada apa? Gitu ya. Semalam jam 1 malam itu ada 4 anak muda dibacok ya. Jadi kepalanya sampai belah ya. Saya datangin itu ya. Jadi 4 orang, 3 orang Pamulang, 1 orang Sawangan ya. Jadi habis pulang dari pasar kita, tiba-tiba ada serombongan ya, anak-anak geng motor ya, nggak ada alasan apa-apa tuh, langsung dibacok gitu. Ya, yang tangannya hampir putus ya. Masya Allah Bapak Ibu. Dan bahkan dia sampaikan ini bukan sekali katanya sebenarnya ya, karena dia memang standby di sana. Saya bahkan pernah, dia bilang, waktu malam-malam itu habis mandikan jenazah, dia juga termasuk yang
amil yang memandikan jenazah di RSUD. Saya pernah tuh di-stopin oleh anak muda gitu ya, mau diambil kendaraannya, namun karena dilihat dia memang tampang ustadz, oh bapak ustadz ya katanya, maaf pak saya nggak jadi dah. Ya Allah masih dilindungi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita, makanya tadi firman Allah SWT, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kita, keluarga kita termasuk adalah kampung kita, RT kita, RW kita, semuanya wajib bertanggung jawab. Saya bisa merasakan ya, walaupun saya masih ya udah nggak aktif lagi secara kelembagaan sebagai ketua RW, bisa merasakan Bapak Ibu ya, ya luar biasa memang tantangan kita gitu ya. Ini harus dikompakkan sama-sama ya tadi ya. Ini penting buat kita bersama agar apa? Kita bisa, apalagi dalam skup tadi saja Bapak Ibu ya, sebelum-sebelumnya dulu gitu ya, pernah tuh di tempat saya itu, mohon maaf, RT itu pernah kita kecolongan juga gitu ya, senangnya main kartu dan bahkan ketahuan juga suka minum. Wah itu ngajak rame-rame itu jadinya. Itu baru skup kecil, gimana skup yang lebih besar sampai negara, mau dibawa kemana negara kita? Ini di jurang kehancuran kalau kita tidak kompakan untuk bersatu untuk menyelamatkan anak keturunan kita semua. Baik Bapak sekalian, barangkali karena sudah 5:30 ya, kalau ada hal yang ingin disampaikan di lain kesempatan mungkin kita bisa lanjut kembali. Namun saya ingin menyampaikan Bapak Ibu Allah muliakan, saya senang banget di tempat ini masih ada kajian rutin ya, kajian rutin yang memang bisa kita update bersama untuk bagaimana jaga soliditas kita, jaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, jaga kekompakan Bapak Ibu sekalian. Karena ini ke depan ini sangat luar biasa tantangan kita yang tentu kita harus bertanggung jawab. Sekali lagi, kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan itu terjadi bukan hanya ada karena perilakunya ya, semua harus ambil peran. Makanya nggak apa-apa kalau saya dapat tadi Bapak Ibu ya, makanya tadi saya masih di KM juga diminta ketua, nggak apa-apa kalau percaya, ayo kita sama-sama jalanin ya. Karena waktu saya dulu aja, mohon maaf ya, kadang-kadang mau apa ya, kalau hanya jadi warga biasa kan kita cuma bisa ngeluh-ngeluh aja ya gitu ya. Nah ini ambil, kalau emang dikasih amanat kita jalankan supaya kita bisa banyak melakukan perubahan-perubahan kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.